satu hal yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Tiba saatnya kami ingin mendengar bagian dari firman-Mu. Engkau urapi kami semua tanpa terkecuali hamba-Mu. Sampaikan apa yang menjadi setiap isi hati-Mu Tuhan, sehingga kami boleh belajar, untuk kami boleh mengenal Engkau, dan kami boleh belajar untuk kami boleh semakin hari semakin indah dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih. Kami akan sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan sore hari ini dari kitab Ulangan pasal yang ke-30. Coba dilihat semua di kitab Ulangan pasal yang ke-30. Nanti dibaca sendiri di rumah dari ayat 11 sampai ayat yang ke-17. Tapi sore hari ini kita akan baca langsung ayat yang ke-11 aja. Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Itu ya. Maksudnya apa sih? Sore hari ini kita akan belajar tentang ketaatan. Kalau minggu-minggu lalu kita udah belajar tentang janji Tuhan, kita juga udah belajar tentang percaya sama Tuhan. Ya, ini berkaitan dengan firman minggu lalu. Kalau kita udah percaya sama Tuhan, otomatis wajib hukumnya kita taat. Nah, sore ini kita akan belajar tentang ketaatan. Seperti apa sih? Ya. Kalau saya mau katakan, ketaatan itu adalah sebuah pilihan. Ya. Taat adalah pilihan yang kita ambil, ya, bukan kondisi. Tapi ketaatan itu adalah pilihan yang harus kita kerjakan. Ya. Kenapa? Kalau kita mau ngomong, setiap pagi kalau kita bangun tidur, setiap kali kita buka mata, kita akan selalu diperhadapkan dengan pilihan. Ya, begitu buka mata, kita akan bangun berhadapkan dengan pilihan-pilihan apa? Pilihan paling simpel, makan dulu apa mandi dulu? Ya. Mandi dulu atau nanti aja leyeh-leyeh? Ya. Atau mungkin kita akan menjalani hari itu dengan, kalau kemarin semalam sebelumnya kita punya masalah, akan kita jalani hari itu dengan sebuah, aduh masalahku belum selesai, dengan sebuah keluh kesah, dengan sebuah perasaan yang gak mood dan sebagainya. Atau pilihan lainnya, kita punya satu pilihan, kita tetap akan jalani hari-hari itu meskipun semalam masalahku masih banyak belum selesai, aku akan tetap semangat hari ini karena aku tahu aku gak berjalan sendiri. Ya. Kata Paulus 4 Filipi 4 ayat 13, kamu sudah hafal semua. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Ya. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Jadi kita tuh sebenarnya diperhadapkan dengan pilihan. Kalau tadi kesaksiannya Villa, diperhadapkan pasti dengan pilihan. Ketika masalah muncul, kamu mau pilih untuk tetap ya, ada dalam perasaan, aduh ya apa iki, bagaimana ini, bagaimana dan sebagainya. Atau satu pilihan lainnya, saat kamu punya masalah, kamu langsung punya pilihan, tekukkan lututmu, panggil Dia. Ya. Kita semua punya masalah dan kita diperhadapkan dengan pilihan. Kalau Paulus bisa ngomong segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang kasih kekuatan, ini pilihan yang paling bagus buat saya. Ya. Ketika engkau menjalani hari-hari, ketika engkau menjalani setiap apapun harimu, baik buruk dan sebagainya, pilihannya adalah jalani hari itu dengan Tuhan. Ya. Lewati hari-harimu dengan Tuhan. Nah, di Ulangan pasal yang ke-30 ini adalah sebuah pilihan, gitu ya. Pilihan yang Musa sodorkan. Tuhan tentunya lewat Musa disodorkan kepada bangsa Israel. Kalau judul perikopnya kehidupan atau kematian, kamu baca sendiri nanti. Pilihan yang diberhadapkan sama Israel, sama bangsa Israel, untuk mereka taat sama Tuhan atau sebaliknya mereka enggak taat. Ya. Kalau mereka taat sama Tuhan, maka kehidupan yang luar biasa, kemenangan, berkat, sukacita dan sebagainya itu menjadi bagian mereka. Tapi sebaliknya, kalau hati mereka berpaling dari Tuhan, mereka enggak taat, ya, apa yang mereka berbuat enggak berhasil. Segala kegagalan justru yang akan menghampiri mereka. Ulangan 30 ini. Nah, ini seringkali juga kita ada dalam hidup kita, anak-anak Tuhan. Kita diperhadapkan untuk tetap taat. Kita diperhadapkan pada pilihan untuk tetap taat sama Tuhan atau sebaliknya kita enggak taat. Ya. Tapi yang jelas dari cerita ini, kalau nanti kalian baca, sebuah pilihan untuk taat atau enggak taat itu mengandung sebuah konsekuensi. Konsekuensi itu apa? Akibat yang harus ditanggung. Nah, dan seringkali kita pilih, kalau kita anak-anak Tuhan, anak-anak muda yang masih ya, yang mungkin Anda memahami gitu ya, seringkali kita berjalan memilih untuk melakukan apa yang aku mau, memilih untuk berjalan melewat apa yang aku suka, berjalan lewat
apa yang aku pikir mungkin, daripada pilihan untuk kita tetap tunduk sama apa yang Tuhan mau. Abot nggak bisa nek nuruti apa yang mau Tuhan, kan maunya Tuhan nggak iso abot ya, karena ada salah seorang pernyataan yang keluar pernyataan, nek kongkon melok apa katanya Tuhan itu abot nggak iso, susah untuk taat dengan apa yang Tuhan katakan itu sulit ya. Satu ayat berikutnya coba dilihat, 1 Yohanes 5 ayat 3 sampai 4 nanti dibaca sendiri, tapi di bagian 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga coba dibuka, minta tolong dibacaan do. Perintah-perintahku nggak berat itu. 1 Yohanes 5 ayat 3, satu aja. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, perintah-perintahnya itu tidak berat. Ya jelas ya, 1 Yohanes 5 ayat 3 dikatakan perintah-perintahnya itu nggak berat, ditekankan itu perintahnya nggak berat. Sama kayak tadi ulangan ngomong apa yang aku perintahkan sama kamu itu loh nggak soro kasarannya gitu loh, nggak susah untuk cari, mudah. Nah tapi seringkali bagi kita itu perintah Tuhan adalah satu hal yang susah ya, kita mau coba cerna pelan-pelan masa depan kita ya. Kalau yang masih kecil-kecil, masih sekolah, masih kuliah, mereka masih belum tahu. Kalau yang kita seumuran udah tahu, aku kan sudah menjalani hampir separuh usiamu ya. Kalian diperhadapkan dengan pilihan masa depanmu, nanti aku mau kuliah atau enggak, nanti aku mau kerja atau enggak, nanti aku mau kawin atau enggak, dan sebagainya ya. Pilihanmu, kalau saya mau sarankan, tetap pilih untuk tetap taat ya. Kita akan jeda kupas bilangan pasal yang ke-20 ayat mas yang kemarin minggu lalu, bilangan 20 ayat 7 sampai ayat yang ke-12 ya, nggak usah dibaca semua ya. Bilangan 20 ayat 7 dan 12 sampai 12. Aku baca langsung ayat yang ke-8. Ini Tuhan berfirman sama Musa, katanya, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul, katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Ini kita udah tahu, ini cerita ini minggu kemarin saya sudah bahas ya. Cerita ketika Musa harus mengeluarkan bangsa Israel dan diberhadapkan pada sebuah pilihan ya, di mana saat itu mereka kesulitan air, dan seperti biasa bangsa Israel mengambil sebuah pilihan untuk ngomel terus, marah gitu ya. Kisah ini juga kadang berlaku dalam kehidupan kita, karena kita masih hidup di bumi ya, kita masih hidup di dunia ini, kita masih ada dalam perjalanan bersama Tuhan sebelum kita masuk perjanjian Yerusalem baru. Israel menunggu di padang gurun untuk dia masuk tanah perjanjian. Mereka banyak diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Nah kita juga sama ya. Jangan terus kita berkata, oh aku kan sudah selamat, aku sudah apalagi ditebus, aku sudah jadi anak Tuhan, aku sudah melayani dan sebagainya, aku pasti selamat. Belum tentu ya. Kenapa? Karena pertanyaannya, selama kita hidup di bumi, di dunia, selama daging kita masih ada di dunia, jangan sampai peristiwa Musa ini terjadi dalam hidup kita. Apa peristiwanya? Nanti kamu lihat di Ulangan pasal 32, tak bacain aja. Ulangan pasal yang ke-32 ayat yang ke-52. Ulangan 32 ayat yang ke-52. Apa yang terjadi sama Musa? Kita ketahui ini di ayat ini. Ulangan 32 ayat yang ke-52. Engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu, tetapi tidak boleh masuk ke sana, ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Ini kata-kata Tuhan sama Musa di akhir hidupnya Musa. Sini, kasarannya gini, sini tak kasih tahu kamu, itu lo lihatan di depanmu. Ya, itu lihatan di depanmu, itu tanah yang aku janjikan sama Israel. Tanah yang sangat luar biasa itu tak janjiin sama Israel untuk mereka bisa masuk, tapi kamu nggak diboleh, kamu di sini aja. Kamu sorry ya, kamu di sini aja. Kita mau berandai-andai. Sedih nggak rasanya ketika kita jadi seorang Musa? Ya. Musa itu orang yang luar biasa. Alkitab mencatat Musa adalah salah satu orang yang lembut hatinya. Sebelum Musa dan sesudah Musa nggak ada lagi orang seperti ini. Musa orang yang luar biasa. Luar biasa nih orang, lembut hati,
pemimpin yang luar biasa. Tapi di ujung hidupnya Tuhan ngomong, stop ya Mus, kamu di sini aja. Kamu cuma lihat tok, itu kehormatan kamu sudah boleh lihat, tapi kamu nggak boleh masuk ya. Wah, aku kok jadi Musa, nangis geru-geru paling. Lihat kok itu loh ya. Lah tinggal sejengkal katanya, tinggal sebentar masuk, nggak boleh masuk. Coba bayangin, dari awal sudah diiming-iming, bawa keluar bangsaku nanti kamu masuk, pasti sudah menggebu-gebu. Aku yakin Musa sudah percaya aku pasti masuk ke tanah perjanjian. Ya, tinggal sebentar itu loh, di seberang itu tanah perjanjian, kamu di sini aja. Kamu bayangin perasaannya Musa. Aku pasti udah nangis geru-geru, loh Tuhan, tunggu sebentar aja aku masuk, please itu ya mungkin. Tapi enggak, kita mencatat Musa nggak boleh masuk tanah perjanjian ya. Kenapa kok demikian? Kenapa demikian ya. Ini kita belajar dari bilangan 20 kemarin. Kita tahu di bilangan 20 kemarin Tuhan ngomong, karena kamu nggak percaya sama aku, karena kamu nggak menghormati kekudusanku. Stop ya kamu di sini. Ya. Nah, kita belajar ada sebuah pilihan yang salah yang sudah diambil Musa. Kalau kita ngomong Musa udah nggak taat. Ya. Kenapa Musa gagal? Kita akan lihat di ayat yang ke-8 kembali di bilangan 20 tadi. Bilangan 20 kalau Anda nanti lihat di Alkitab ya, ayat 8, ambil tongkatmu. Itu udah kemarin kita udah bahas, Musa sudah ambil itu tongkat, terus Tuhan suruh kamu ngomong sama umat itu untuk berkumpul dan katakan di depan mata mereka supaya bukit batu itu keluar air. Kita udah tahu ini kesalahan Musa. Tuhan nggak perintahkan kamu marah sama bangsa Israel. Tuhan nggak perintahkan ini kurang ajar ini Musa, coba tegur, enggak. Tuhan juga nggak perintahkan ini bukit batu pukulan, enggak. Nah, tapi Musa lakukan itu. Jadi sehubungan dengan sebuah pilihan untuk taat atau enggak taat, Musa sudah lalai. Ya, kenapa? Kenapa Musa sampai enggak taat? Ya, ketidaktaatan itu karena apa? Karena satu poin yang pertama, enggak melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Tidak melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Ya. Tuhan perintahkan pertama, ambil tongkat. Kalau kamu baca nanti di ayat 9 dan seterusnya, Musa memang ambil tongkat. Tapi diperintah Tuhan yang berikutnya, perintah yang kedua dan yang ketiga untuk mengumpulkan bangsa itu dan ngomong sama mereka, ngomong sama bukit batu, Musa nggak lakuin tepat seperti yang Tuhan suruh. Ya, Musa pukul batu itu, bahkan di ayat 11 lah, nanti kamu baca. Musa marah sama ini orang-orang durhaka ini, mungkin manusiawi gitu ya. Kalau kita udah capek ini Israel ini orang yang bangsa yang keras, bangsa yang kayaknya nggak tahu terima kasih ya. Tapi ini mau jadi pembelajaran kita. Seringkali mungkin ketika kita diberhadapkan dalam pilihan untuk kita taat atau nggak taat ya, hati-hati. Kalau engkau mau taat berarti engkau harus melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau, nggak ada kurangnya, tapi utuh dari awal sampai akhir, nggak boleh dikurangi, nggak boleh ditawar, nggak boleh tambahin. Tepat seperti yang Tuhan suruh. Karena ketika engkau sudah nggak tepat melakukan apa yang Tuhan suruh, berarti itu udah nggak taat. Nangkep ya? Ini poinnya mudah untuk kamu ingat. Setiap pagi, setiap hari kamu pasti diperhadapkan dengan pilihan. Kamu mau pilih untuk taat sama Tuhan, kalau pilih taat ya tepat seperti apa yang Tuhan perintah, nggak bisa ditawar-tawar sudah. Kalau Tuhan perintahkan ampuni Beni, ampun ono, nggak boleh percuma aja Beni kayak apa, nggak bisa tawar menawar. Ya, urusannya Tuhan sama dia. Tapi ketika Tuhan perintahkan kasihan, ngerti ya, dan nangkep ya. Tepat seperti yang Tuhan mau. Musa nggak lakukan itu. Nah, kalau kita mau berpikir, kalau kita bisa menikmati janjinya Tuhan, kita pasti bisa nikmati semua janji yang Tuhan kasih, semua janji yang Tuhan sudah beri. Ya, cuma satu, kita harus taat. Ini nanti kita bahas besok. Setiap tokoh-tokoh Alkitab, kalau kamu nanti baca sendiri kalau ada waktu, mereka pasti mengalami pilihan ini.
Mereka mau taat atau enggak? Dan mereka ambil sebuah pilihan yang bagus. Mereka tetap taat sampai akhir. Karena itu janji Tuhan berlaku dalam hidup mereka. Ya, Tuhan mengajar kita untuk taat. Berarti melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Jangan coba-coba keluar dari ajaran itu. Jangan coba-coba menawar, menyimpang atau apapun lah. Sidik-sidik, serong-serong dikit, nggak boleh. Ya. Ketika Tuhan perintahkan ngomong sama bangsa Israel, ya ngomong aja. Musa disuruh ngomong sama bukit batu, ngomong aja, nggak usah pakai pukul. Nah, ini ketidaktaatan itu yang membuat hati kita bisa kacau. Kalau kamu nggak taat sama Tuhan, aku yakin endingnya juga nggak akan bagus. Ya, di samping sebelum kamu mendapatkan sebuah ending, hatimu pasti nggak akan tenang, nggak akan ada damai. Dan akhirnya apa yang kamu dapat pasti nggak akan sesuai apa yang seharusnya Tuhan kasih. Ya. Pilihan yang pertama, kalau kamu diperhadapkan untuk taat, berarti kamu harus melakukan tepat, nggak boleh kurang, nggak boleh tawar, nggak boleh apalagi, nggak komplit. Taat berarti kamu harus melakukan tepat seperti yang Tuhan mau, karena itu kesalahan Musa. Ada sebuah ketidaktaatan akibat tidak melakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Yang kedua, ya, yang panjang-panjang ini. Poin yang kedua, kalau kamu baca di Bilangan 20, apa sih? Kenapa kok Musa bisa melakukan yang namanya nggak taat ini? Melakukan sebuah kesalahan. Kalau aku ngomong, ini tentang sebuah kesalahan Musa. Dia nggak bisa meredam emosi. Ya. Seringkali kita juga melakukan ini, kesalahan ini. Kita nggak bisa menahan hawa nafsu, kita nggak bisa menahan keinginan daging, kita nggak bisa menahan emosi. Ya. Musa ini terjadi sama Musa. Kenapa? Kamu baca nanti di Keluaran. Sepanjang bangsa Israel dipimpin sama Musa, berapa kali bangsa itu selalu bikin ulah. Ya. Kalau aku jadi Musa ya pasti jengkel. Ini memang kurang ajar kamu, mungkin gitu Musa ya. Kamu ini memang kurang ajar. Bangsa Israel selalu bikin ulah. Ya. Dan tiba di satu titik Musa nggak bisa lagi menyimpan itu kesalahan. Emosinya dia nggak bisa terkendali. Dia melakukan kesalahan, marah sama bangsa itu. Ya. Kita belajar untuk kita bisa memperbaiki karakter, memperbaiki emosi kita. Ayat 11, Musa marah, bangsa itu kamu orang yang durhaka. Bahkan bukit batu itu sampai dipukul sama Musa. Ya. Karena emosinya pasti ketika orang sudah pendem gitu meledak. Nah, seberapa sering ya, kita seperti ini? Kita beralasan kalau kita, aku manusia terbatas deh, maklum masih muda, nggak bisa menguasai emosi dan sebagainya. Aku kan memang itu yang menjengkel no, itu loh yang jengkel no. Seringkali kita pakai banyak alasan dan tanpa sadar gitu ya. Tanpa sadar sebenarnya itu adalah pilihan kita untuk kita mau taat atau enggak. Tapi karena kita sudah melakukan kesalahan seperti Musa, kita cari banyak alasan. Ya, hati-hati. Ini kadang terjadi sama hidup kita. Ya. Kita bilang apa? Contoh paling gampang apa sih? Apa kalau anak-anak? Ya kalau dibikin marah, maafin, tak maafin. 2 kali lagi dibikin marah lagi, dibikin apalah jengkel, maafin lagi. Lama-lama masih kita ngomong, masa kok balik-balik ngomong maaf no, percuma orang ini dan sebagainya terus. Itu pilihan kita loh. Kita mau tetap maafin dia, kita mau tetap kasih dia, atau kita percuma ini buang aja. Ya. Dalam konteks kayak gini kita harus berhati-hati, jangan sampai kita salah karena kita nggak bisa meredam emosi. Ya. Musa pasti kayak gitu. Aku bayangin aja Musa ketika pimpin bangsa itu, bangsa ini mesti ngomel, pasti yakin aku. Ketika mereka sudah haus, mereka pasti ngomel terus sama Musa. Karena karakternya bangsa Israel seperti itu, nggak akan pernah puas, ngomel terus, menyalahkan dan sebagainya. Musa jengkel, marahlah dia. Ya. Ini anak-anak muda, hati-hati. Aku nggak tahu apa yang kamu alamin.
Tapi ketika Tuhan perintahkan apapun sama kamu, wajib hukumnya untuk kamu melakukan tepat yang Dia mau. Dan yang kedua, wajib hukumnya untuk kamu bisa redam, menguasai dirimu sebaik mungkin, supaya kamu nggak melakukan sebuah kesalahan. Nah, karena kalau sudah melakukan kesalahan, konyol. Ya mungkin contoh paling gampang A dan B. A ini jengkel terus karena B buat kesalahan, dimaafin, buat kesalahan, maafin, buat kesalahan. Akhirnya B mungkin gak apa-apa kan, dimaafin meneh. Ya. Konyol. Kenapa? Sudah bikin luka sesamanya. Ya. Jadi jangan pakai apa istilahnya, dalil-dalil pembenaran diri, karena kita terbatas, manusia yang yang terbatas, manusia yang penuh dengan kelemahan. Ya pasti semua manusia sama. Tapi jangan pakai itu jadi dalil untuk kita membenarkan diri setiap kali kita berbuat sebuah kesalahan. Ya, kenapa? Kalau kayak gitu kita nggak akan bisa introspeksi diri kita nggak akan bisa belajar untuk membenarkan diri, membenahi diri kita, membetulin ini apa yang nggak benar sih dari sikapku, kata-kataku, mungkin pikiranku, apalagi semua apa yang ada dalam diriku yang bikin orang jengkel dan sebagainya. Ya, hati-hati. Ini sepele bener, sepele. Kita nggak akan bisa menguasai diri. Emosi itu bisa keluar. Ketika emosi keluar, jadi kamu tahu apa yang terjadi. Mungkin omongannya kasar, atau mungkin tangannya bertindak, atau apalagi lah. Ya, hati-hati. Kalau kita udah tahu itu iya ya, ini kelemahanku, sehingga aku nggak taat. Secara nggak langsung aku sudah nggak taat kalau aku sudah melakukan kesalahan kayak gini. Ya, hati-hati. Kalau kita udah tahu kita manusia yang terbatas, maka kita harus jaga diri baik-baik. Jaga dirimu baik-baik, jaga hatimu baik-baik. Contoh paling gampang, minuman keras itu bikin mabuk, semua tahu itu, pasti tahu. Karena di situ ada peringatan, ada tulisannya. Kalau minum itu mabuk, ya nggak usah minum. Solusi paling gampang nggak usah diminum, biarin aja itu. Itu solusi paling gampang. Ya, jadi jangan nggak ada pilihan, nggak bisa, nggak ada satupun alasan yang buat kita apa istilahnya, nggak iso aku, nggak bisa aku, nggak mampu. Ya. Karena tadi di 1 Yohanes ngomong perintahku nggak berat, itu tulisan yang jelas ada di Alkitab ngomong perintahku itu nggak berat. Bahkan Ulangan ngomong enggak susah kok, dan enggak terlalu jauh. Berarti enggak jauh itu maksudnya apa sih? Mudah untuk kamu lakukan, bisa untuk kamu kerjakan, itu maksudnya. Ya, enggak ada alasan menurut kasarannya. Enggak ada satupun alasan untuk kita ngambil 1001 macam alasan untuk enggak iso ngelakuin gitu loh maksudnya. Tapi semua yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan suruh, berarti bisa kita lakuin. Ya. Ayat terakhir coba dilihat Ulangan 30 ayat yang ke-14. Ulangan 30 ayat 14 dikatakan, tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ya, ini ayat masnya. Jadi mulai sekarang kamu bisa punya pengertian baru. Tidak ada lagi kata-kata nek taat itu susah, soro, enggak. Perintah Tuhan itu enggak berat. Apa yang Tuhan perintahkan itu bisa dijangkau, dekat katanya, dekat di mulutmu dan hatimu untuk bisa kamu lakuin. Berarti enggak susah. Ya, pasti bisa. Kalau tokoh-tokoh, semua tokoh-tokoh yang di Alkitab kamu sudah hafal, dari siapa? Abraham, Musa, Daud, Yusuf, Petrus, Paulus, mereka melakukan itu semua. Podom ya awake dhewe, sama dengan kita, mereka juga darah dan daging, yang punya keinginan, yang punya keterbatasan. Tapi mereka pilih untuk tetap taat dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan secara tepat. Ya, itu aja, aku nggak panjang lebar. Firman Tuhan sore hari ini cuma 2 poin. Kamu diperhadapkan pada sebuah pilihan untuk kamu taat atau enggak. Ya, ingat kalau kamu pilih taat, berarti kamu harus melakukan tepat, enggak boleh kurang. Apa yang Tuhan perintahkan harus tepat secara utuh.
Yang kedua, kamu nggak boleh melakukan kesalahan. Berarti kamu harus bisa menguasai diri. Ya, itu firman Tuhan sore hari ini. Kita mau tunduk kepala, kita akan masuk di dalam doa. Terima kasih Bapak di dalam surga, kami mengucap syukur karena kami tahu kami punya Bapak yang luar biasa, yang selalu mengajar kami untuk kami boleh selalu membenahi kehidupan kami. Ampuni kalau selama ini kami seringkali melakukan kesalahan, kelalaian yang tanpa kami sadari Bapak. Tapi biar lewat firman Tuhan kami mengerti bahwa setiap apa yang Kau kehendaki itu mudah untuk kami lakukan, untuk kami kerjakan, karena kami tahu kami melakukannya hanya karena Engkau ada di dalam dengan kami. Kami mengucap syukur untuk setiap apa yang Kau buat. Berikan firman-Mu tertanam dalam setiap hati anak-anak-Mu di tempat ini, sehingga mereka boleh belajar untuk mereka melakukan pilihan yang tepat, melakukan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.